Bukan karena gagahnya kami, hebatnya kami Tuhan bisa sampai di tempat ini. Sebab kami percaya karena ada Tuhan dalam hidup kami, ada Tuhan dalam perjalanan kami. Kami mohon Tuhan atas anugerah yang luar biasa terus menerus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kita siapkan hati kita. Kita terus pandang Yesus. Biarlah setiap kita pada pagi hari ini dibentuk juga oleh kebenaran firman-Nya. Kiranya sabda Tuhan yang kita dengar, setiap kita lewat kiri kanan telinga kita bisa berbuah berah ke dalam hati kita. Dan sepanjang hari ini aktivitas kita, kiranya firman Tuhan ini yang membenarkan setiap jalan kita, membenarkan setiap hidup kita, setiap pikiran hati kita. Firman Tuhan yang hidup akan membenarkan dan menguatkan dan menghibur, memberikan sukacita pada kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Ku datang dari-Mu. Haleluya. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Sabar sedikit ya, sebentar kita akan menikmati apa yang namanya wisata. Namun sebelumnya kita akan menikmati firman Tuhan dulu, karena dimana kita melakukan aktivitas firman itu penting bagi kita. Ya, kalau pagi Bapak Ibu bangun lalu merenungkan firman Tuhan itu lebih baik daripada kita melakukan aktivitas terlebih dahulu. Tadi kami sempat kaget diberi tugas dadak ya. Jadi tapi siap, apapun yang terjadi kita harus siap ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya menyampaikan renungan pagi ini kepada hambanya Bapak Michael. Sekali lagi terima kasih. Saya sedikit perkenalkan diri saya kepada jemaat Laftos Ministry ya. Nama saya Rudi, panjangannya Rudi Lombogia. Karena ada nama Lombogia itu dari Sulawesi Utara tapi lahir di Jawa. Saya, istri saya cuma satu, anak saya cuma satu, dan harus satu-satunya semua. Ya, terima kasih. Saya pelayanan di Manuan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita langsung aja. Saya percaya semua ini minta supaya singkat, gak usah lama-lama. Saya bisa mau menikmati pemandangan. Padahal ini belum bisa dipandang ya, masih gelap nih. Ya, oke. Kita buka Alkitab kita yang ada di 2 Timotius 1 ayat 7. Yang buka HP Alkitab ya, buka. Yang buka enggak ada yang bawa Alkitab ya. Ya, puji Tuhan, mari kita baca 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan situasi saat ini, pandemi masih ada. Kita berjalan di atas pandemi. Kita berjalan di atas yang namanya virus. Saya bangga dengan jemaat Laftos Ministry ini. Ya, walaupun tidak semuanya yang hadir, tidak semua yang ikut, masih berani melakukan wisata. Semua yang lain ketakutan tidak berani. Saya percaya Bapak Ibu di sini tempat ini bahwa hidupnya semua ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Sebab itu tidak ada roh ketakutan untuk melakukan aktivitas kalau itu benar di hadapan Tuhan, terlebih di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Yang terpenting buat saudara dan saya, kita melakukan yang namanya protokol kesehatan. Sebab itu saudara kekasih, jangan kita lepaskan protokol kesehatan itu, karena itu penting buat kita pribadi, lepas pribadi. Nah saudara, sekali lagi kalau kita memperhatikan situasi, takut itu pasti. Sebab manusia itu pasti takut untuk menghadapi yang namanya kematian. Ya, manusia saat ini bukan takut miskin, bukan takut tidak bisa makan, tapi takut mati. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini saudara dan saya tidak takut. Karena apa? Roh ketakutan itu dilenyapkan. Karena saudara percaya dengan Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, takut mengalami kegagalan, takut mengalami hari esok, dan takut mengalami miskin itu wajar. Tetapi kalau saudara takut berlebihan itu tidak wajar. Karena kita diciptakan oleh Allah bukan hidup dengan ketakutan, tapi hidup dengan satu kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kalau saudara membaca Alkitab hari demi hari, saudara akan tahu bahwa Tuhan akan menuntun saudara. Pagi hari ini, saya percaya saudara sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Melalui puji-pujian tadi, satu kekuatan yang di dalam hidup saudara ada. Dan saya percaya juga hari ini kita akan melakukan yang namanya wisata sampai pada tengah malam hari ini. Dan saya percaya ada satu kerukunan, ada satu kekuatan di dalam kehidupan orang percaya, orang yang beriman. Dan saya berharap secara pribadi, kalau nanti wisata, jangan ada yang bersungut-sungut.
Kenapa saya katakan bersungguh-sungguh? Karena wisata ini termasuk wisata yang murah. Ya, betul ya? Murah meriah. 100.000 bisa berjalan-jalan. Kenapa 100.000 bisa berjalan-jalan? Saudara kalau mengikuti yang lain tidak mungkin terjadi. Sebab itu saya mendaftarkan diri. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir kita baca. Mazmur 133. Ya, kita baca dia. Mazmur 133. Ayat ini tidak asing lagi bagi saudara dan saya yang bersekutu, bersatu hati dengan perkataan ayat ini mengatakan seperti ini. Perikopnya, persaudaraan yang rukun. Nyanyian Siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kerukunan penting, kesatuan penting. Kalau saudara dari Surabaya tidak rukun, tidak akan kita berangkat bersama-sama. Rukun pengertian di sini adalah pengertian soal iman. Ada satu kesatuan di dalam doa, ada satu kesatuan di dalam kita kebersamaan. Kita berharap dari kita wisata di tempat ini sampai nanti kita pulang tetap kita rukun. Tidak ada yang namanya gontok-gontokan, tidak ada namanya iri satu sama lain, tapi saling membangun, saling memberikan kekuatan, saling memberikan spirit. Karena apa? Wisata ini adalah untuk jasmani saudara. Kita perlu jasmani, bukan hanya firman Tuhan juga, tapi jasmani juga perlu. Ya, kekuatan yang ada dalam diri kita, dalam jiwa kita adalah kekuatan duniawi juga. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama sudah tiba di tempat wisata yang namanya Parangtritis. Ya, saya berharap tadi sudah dihimbau jangan mandi lama-lama. Satu, kedinginan, takut ombak. Ya, terlebih anak kecil harus waspada. Dan jangan lupa jaga protokol. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Mesak. Langsung Pak. Doa penutup langsung Pak. Oh, doa penutup. Mari kita satukan hati, kita doa untuk firman renungan pagi hari. Kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kami percaya Tuhan memberikan pengertian yang lebih lagi kepada jemaat-Mu yang saat ini ada di dalam bis. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kalau sebentar kami akan menikmati wisata, kami mohon tetap perlindungan-Mu, penyertaan-Mu ada dalam kehidupan kami lepas pribadi. Dan berikan kami kekuatan kesehatan untuk kami dapat menikmati wisata pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Iya, nanti di sini sampai jam berapa, Sat? 8 pagi ya, Pak? Oh, 8 pagi kita langsung check out lagi ya. Yang mau makan silakan. Oke, ya. Ini bebas ya Bapak Ibu. Mau tidur dulu nggak apa-apa. Ya. Mau makan ya nggak apa-apa. Mau makan nggak Bu? Ada nasinya itu tadi Makan. yang bawa sangu sendiri.